teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siva Putri Puspitasari. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan prodi S1 Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan teori difusi inovasi terhadap adopsi fitur Cash on Delivery atau COD pada saat berbelanja secara online. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwasannya pelaku usaha seperti pedagang, pengusaha, penjual apapun itu telah dimudahkan oleh kemajuan teknologi yang begitu pesatnya dan tentunya itu dengan inovasi-inovasi terbaik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 yang dikutip dari katadata.co.id menyatakan bahwa hampir 72% pelaku usaha itu menjual barang dagangannya secara online atau sistemnya itu online dengan menggunakan fitur cash on delivery. Mereka tidak perlu membuka kios, mereka tidak perlu menyewa tempat untuk berjualan, mereka tidak perlu untuk bertemu antara mereka si penjual dengan calon pembeli. Namun dia bisa langsung melakukan proses jual belinya itu secara online dan tetap bisa berjalan tanpa harus bertemu antara keduanya. Nah, kemudahan tersebut dalam berbelanja itu terasa semakin mudah dan dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Dan dengan hanya kita, misalnya orang-orang yang malas untuk keluar rumah, itu kita tidak perlu keluar rumah. Kita sudah dapat memilih dan memilah barang apa yang akan kita beli dan apa yang kita mau. Menurut survei dari Jakpad, 52% konsumen di Indonesia ini mereka memilih metode bayar di tempat atau cash on delivery ketika berbelanja di e-commerce. Kemudahan dalam proses transaksi jual beli secara online ini tentunya akan menjadikan masyarakat menjadi pola gaya hidup yang konsumtif, di mana proses jual beli tersebut bisa dilakukan secara jarak jauh. Dan kebiasaan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting ini tanpa kita sadari telah mengadopsi dari fitur sebelumnya, di mana masyarakat hanya bisa membeli barang secara langsung, secara tatap muka, dan pembayarannya dilakukan secara langsung antara si pembeli dan penjual. Masyarakat yang berada di pelosok daerah yang belum terjangkau oleh mesin ATM atau pembayaran secara online itu tentunya akan menggunakan fitur ini sebagai fitur utama mereka, di mana kemudahan-kemudahan yang terjadi itu akan membuat kemudahan juga di kehidupan mereka, karena dalam fitur ini berprosedur bahwa ketika barang sudah sampai di tangan mereka baru akan membayarnya. Namun hampir semua kalangan ini tidak hanya remaja saja, namun hampir semua umur, hampir semua lapisan masyarakat menggunakan fitur ini, karena seperti ibu-ibu, mereka akan meminta anaknya untuk mengajarinya. Seperti bapak-bapak, mereka akan meminta anaknya juga untuk mengajarinya agar dapat menggunakan fitur ini dan menikmati kemudahannya. Pro dan kontra dalam sebuah fitur baru atau culture baru dalam masyarakat itu pasti ada ya, dimana setiap keunggulan yang dimiliki terhadap suatu hal itu pasti memiliki kekurangan, dan minat masyarakat untuk mengadopsi itu tergantung dari hasil adopter lainnya atau pengadopsi lainnya. Apakah fitur ini itu worth it atau layak untuk kita adopsi atau tidak. Banyaknya fitur COD ini yang disediakan oleh e-commerce atau penjual secara online ini menimbulkan berbagai konflik, yang seperti kita ketahui kemarin sempat ada berita bahwasanya ada seorang konsumen yang membeli barang namun mereka tidak mau membayarnya hanya karena kesalahan dari si penjualnya, sedangkan mereka hanya memarahi pengantar atau kurir, padahal si kurir tidak mengetahui apa-apa. Nah, itu sangat merugikan berbagai pihak ya, karena kita sebagai anak muda itu seharusnya memberitahu kepada orang yang lebih tua yang lambat menerima teknologi untuk bagaimana menanggapi jika ada konflik seperti itu. Menurut
Soekartawi tahun 2005, adopsi inovasi merupakan sebuah proses pengubahan sosial dengan adanya penemuan baru yang dikomunikasikan kepada pihak lain, kemudian diadopsi oleh masyarakat atau sistem sosial. Dalam penyebaran kepada masyarakat luas tersebut, mengenai suatu gagasan baru, teori difusi inovasi ini memiliki beberapa elemen. Ada 4 elemen. Yang pertama itu inovasi. Inovasi adalah cara baru dalam mengerjakan sesuatu menurut Mosher tahun 1978. Kemudian menurut Rogers tahun 1983, inovasi merupakan sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok untuk diadopsi. Jadi inovasi yang dimaksud itu adalah sebuah gagasan yang dianggap baru di suatu sistem masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi merupakan saluran yang digunakan atau perantara dari inovasi baru tersebut yang akan disampaikan kepada masyarakat. Jika kita tarik ke belakang, apakah suatu inovasi tersebut akan terus diadopsi oleh suatu masyarakat? Itu jawabannya adalah belum tentu. Karena apa? Pada saat ibu-ibu itu membeli barang, namun barang yang datang itu tidak sesuai yang dia pilih, tidak sesuai yang dia pesan, ibu tersebut marah kepada kurir dan merasa bahwa fitur ini tuh kurang maksimal dalam inovasinya. Dan kemudian ibu-ibu tersebut dapat berhenti di satu titik ketika inovasi tersebut dirasa tidak layak untuk diteruskan untuk diadopsinya. Nah, seorang adopter itu bisa memilih atau memutuskan di tengah jalan apakah dia berhenti dalam mengadopsi suatu inovasi atau melanjutkannya setelah mencoba menggunakan atau mengadopsi dari fitur tersebut. Kemudian, apakah late majority atau pengadopsi terakhir itu akan mempengaruhi dalam proses adopsi? Menurut saya iya, karena apa? Ketika kita baru mengetahui orang lain, misalnya teman kita, tetangga kita itu menggunakan fitur COD itu, kita melihat dulu apakah fitur ini atau inovasi ini tuh layak untuk kita coba, layak untuk kita adopsi atau tidak. Saat kita melihatnya, oh ternyata ini layak untuk kita coba. Nah, itu akan mempengaruhi cara kita berpikir apakah ini akan kita adopsi atau tidak ya. Nah, itu sangat mempengaruhi ya. Soalnya kita harus melihat dulu orang lain menggunakannya apakah layak untuk kita coba, kemudian kita baru mengadopsi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh inovasi fitur COD ini terhadap pola perilaku masyarakat dalam pembelian barang secara online. Yang pertama, gaya hidup konsumtif itu tentunya mereka akan menjadi orang-orang konsumtif. Barang-barang yang seharusnya tidak kita beli, barang-barang yang tidak terlalu penting itu menjadi ingin kita beli. Karena apa? Karena kemudahannya, karena banyaknya pilihan, karena banyak pilihan, ribuan pilihan yang ditawarkan. Tentunya dengan berbagai strategi marketing yang menarik yang akan membuat kita semakin tergiur dan kemudian membeli. Jadi pada kesimpulannya adalah dari analisis kita tadi atau pembahasan kita tadi, fitur COD ini jika kita kaitkan dengan teori difusi inovasi, dapat disimpulkan bahwa inovasi ini mendorong suatu individu atau masyarakat untuk ikut mencoba dan menerapkan pada kehidupannya sehari-hari secara konsisten. Kemudian hal tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan adopter dalam membeli suatu barang karena merasa kesulitan misalnya berada di pelosok daerah, itu akan memudahkan mereka dalam membeli suatu barang. Dan tentunya mereka tidak usah pergi atau kesulitan mencari bank untuk transfer karena sistem fitur COD ini. Kemudian dengan inovasi ini adoptor kurang memahami jika adoptor kurang memahami prosedurnya, yaitu tadi akan merasa dirugikan. Karena apa? Karena mereka tidak memahami prosedurnya. Prosedur jika salah barang harus gimana, jika kita memperlakukan kurir itu seperti apa. Nah, itu mereka saya rasa kurang memahami. Nah, kasus tersebut apabila kita di tengah jalan akan berhenti untuk mengadopsi itu sangat bisa, karena
pada teori divisi inovasi ini, jika suatu saat seorang adaptor ingin berhenti mengadopsi itu sangat bisa, karena mungkin mereka merasa kurang dalam suatu fitur tersebut. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak pembahasan saya mengenai penerapan teori divisi inovasi terhadap adopsi fitur COD. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.